Baik, selamat sore Pak Sekda. Sore, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ke tempat saya di Cibitung ini. Pak Sekda dari Kalimantan Barat. Siap. Mungkin sebelumnya biar orang kenal siapa Pak Sekda, mungkin bisa memperkenalkan diri, nama dan jabatan di daerah mana, biar si penonton video ini yang mendengarkan video ini kenal Pak Sekda. Silakan Pak Sekda. Makasih Panglima. Siap. Luar biasa ini berkesempatan bisa hadir di markas Panglima ini. Saya Yusran An-Nizam, Sekda Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nggak jauh dari Cibitung sebenarnya. Tidak jauh ya? Tidak jauh sebenarnya. Cuman 2,5 jam aja udah sampai ke Kuburaya. Oh ya, terbang gitu ya, enaknya. Siap. Iya. Nah, Siap. saya mau bertanya-tanya Pak Sekda. Ya, namanya Sekda itu kan sudah banyak pengalaman. Ada nggak masukan terkait sekarang ini yang digembur-gemburkan oleh Pak Prabowo terkait pangan? Siap. Yang kita ketahui bahwa sampai hari ini tanggal 4 ya? Tanggal 3. Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Enggak, tanggal 4. Karena kemarin tanggal 3 Pak Prabowo mengunjungi Baroke untuk masalah sawah di sana. Nah, sebagai Sekda yang banyak pengalaman dan pendidikan juga, mungkin ada masukan terkait masalah pangan di negara kita. Iya, kita berharap besar untuk kemandirian swasembada pangan di tanah air nih, Panglima ya. Nah, tentu ini perlu perencanaan, mitigasi sesuai dengan potensi wilayah kita tentunya. Nah, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai pulau. Siap. Besarnya misalnya daerah saya Kalimantan, ya. Sumatera ini relatif sebagian itu lahannya gambut. Lahan gambut ya? Lahan gambut. Nah, di lahan gambut ini kadar asamnya tinggi, unsur haranya rendah. Sehingga hasil penelitian dan operasional selama ini terhadap pertanian tanaman pangan ini kurang begitu bagus produktivitasnya. Kalau di tempat saya 1 hektar itu paling produktivitas itu nggak sampai 3 ton per hektar. Di Kalimantan Barat ya? Di Kalimantan Barat, di Kuburaya. Nah, jadi kalau ditanam padi, memang ya mungkin mohon maaf, ini tidak bakal bisa mensejahterakan masyarakat. Karena kos produksi per hektar dibandingkan hasil produksinya nggak sebanding. Iya. Nah, sebenarnya kalau pemerintah menata ini, ya justru di sektor pertanian tanaman pangan ini, di sektor pangan ini bisa menjadi pengikat NKRI. Misalnya gini, Jawa dan Sulawesi misal bagus, cocok untuk pertanian padi. Iya. Per hektarnya bisa sampai 12 ton. Ya udah, fokus saja Jawa sama Sulawesi padi. Kalimantan, Sumatera cocok untuk perkebunan. Katakanlah misalnya sawit untuk kebutuhan minyak makan, untuk kebutuhan biodiesel, biosolar. Iya, solar. Ya fokus Kalimantan sama Sulawesi, Sumatera misalnya untuk perkebunan sawit. Ya. Gula, perkebunan tebu cocok di NTT misalnya. Bagus di NTT. Ya udah, NTT fokus produksi gulanya. Ternak misalnya sapi cocok di NTB sama Madura. Ya fokus sana peternakan sapi untuk kebutuhan pangan hewaninya. Ya, betul. Nah, sehingga Kalimantan nggak mungkin berniat memisahkan diri dari NKRI karena begitu butuh beras terikat dengan Jawa atau terikat dengan Sulawesi. Iya. Sulawesi pun nggak mungkin mau memisahkan diri dari NKRI karena pada saat butuh minyak makan, butuh biosolar, terikat dengan Kalimantan dan Sumatera. Ya, demikian halnya kita butuh gula, terikat dengan NTT, terikat dengan Papua misalnya. Sekarang dikembangkan juga cocok untuk padi juga misalnya. Ya. Nah, jadi ini sebagai pengikat NKRI sebenarnya. Jadi sesuaikan dengan kondisi wilayah ya. Iya. Kan Kalimantan kan sudah terkenal dengan sawit, Sumatera sudah terkenal dengan sawit. Nah, mungkin tinggal dibuat pabrik-pabriknya di sana diperbanyak kali ya. Industri hilirnya
Berbanyak. Sampai jadi minyak goreng, biodiesel, dan lain sebagainya. Biosolar juga. Iya, kan? Biosolar. Ya. Ya jangan kayak sekarang kan Jawa Barat nanam sawit juga sayang. Karena kalau nanam padi bisa produksi sampai 12 ton. 12 ton. Ya. Kalimantan, daerah saya misalnya Kuburaya, cuma produksi padi itu per hektar cuma 2,8 ton per hektar. Oi, hanya sekitar 3 ton ya per hektar. Iya. Karena dia gambut tanahnya ya. Gambut, nggak visible dia. Harusnya di sana produksi pabrik memproduksi ya mulai dari minyak goreng, sabun mandi, dan sebagainya. Itu yang harus dihilirisasi di sana ya. Itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Ada juga komoditi lain misalnya karet, kelapa. Oh, kalau karet dia tidak berpengaruh ya masalah tanah gambut. Pengaruh juga. Oh, enggak ya? Enggak. Ya jangan tanaman tebu misalnya dipaksa di tempat saya misalnya. Enggak cocok, Panglima. Oh, berarti Pak Sekda mengikuti penelitian juga ya terkait masalah tanah itu ya, mengikuti perkembangannya. Hasil penelitian dan yang selama ini digarap masyarakat bagaimana hasilnya itu kita perhatikan. Kalau tebu dipaksakan, ada investor yang mencoba berinvestasi tanaman tebu industri gula di tempat kami misalnya. Ya. Kemarin sempat datang. Ya kita sampaikan nggak cocok karena rendemen gulanya itu rendah karena gambut tadi. Jadi paling cocok memang sawit di situ. Ya, karet cocok. Karet. Kopi juga cocok. Masuk. Ya. Ya siapa tahu ini bisa bahan masukan buat pemerintah ya kan. Siap. Nah, jadi ini siapa tahu ada pejabat pemerintah pusat yang mendengarkan ini bahwa ini ada narasumber kita yaitu Bapak Sekda yang langsung di sana di Kalimantan bahwa untuk wilayah Kalimantan ataupun Sumatera sebaiknya fokus kepada hilirisasi sawit mulai dari membuat pabrik minyaknya di sana. Ya kalau padi di sana sudah dapat informasi dari Pak Sekda kurang bagus tanahnya untuk padi. Ya. Ya kan sekarang kan kayaknya di Merauke bagus, Sulawesi, Jawa begitu. Ini untuk mengikat NKRI juga. Pengikat juga. Tapi bukan berarti daerah kita tidak mendukung program swasembada pangan. Ya. Polanya bisa diatur. Contoh begini. Daerah kami tidak cocok misalnya padi. Kami bisa bertanam padi misalnya di Jawa Barat. Modalnya dari daerah kami tanam padi di Jawa Barat, produksinya untuk daerah kami misalnya. Oh, ya, bisa juga gitu. Kerjasama antar daerah kan boleh. Ya. Bagi hasil lah ceritanya nih. Bisa bagi hasil gitu kan. Nah, jadi swasembada pangan tetap didukung, disukseskan. Misalnya Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya, kerjasama dengan misalnya Jawa Barat. Siap. Misalnya Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Bahwa Kabupaten Pak Sekda ini taruhlah setahun butuh beras 1000 ton misalnya. Iya. Nah, di sini sudah ada yang siapkan gitu ya? Ya, kita kerjasama. Daerah kita ikut investasi di Tasikmalaya. Kan kita juga yang ikut swasembada pangannya. Betul. Untuk daerah kita gitu. Iya. Jadi menikmati tidak mesti memiliki. Bisa gitu ya? Bisa saja kerjasama antar daerah bisa bagaimana? Ya, antar kabupaten ya kan? Benar. Antar provinsi. Ini saya baru dengar ini. Ya. Kayaknya bagus juga itu. Jadi seakan-akan orang Kabupaten Kuburaya menanam padi di Tasikmalaya misalnya seperti itu. Iya. Atau kita ikut ternak sapi di NTB misalnya. Ya kita kerjasama. Ya. Ya sapi bagus di sana Pak Kiai. Ya. Sapi. Kita kerjasama dengan NTB. Bisa G2B, pemerintah dengan pemerintah. Bisa G2B, pemerintah dengan bisnis. Gitu. Hasilnya untuk swasembada pangan di daerah kita. Ini luar biasa pemikirannya Pak Sekda. Mudah-mudahan kementerian terkait ya bahwa ini adalah salah satu pemikiran brilian Pak Sekda bahwa jika diambil salah satu contoh wilayahnya yang mana
dominan di sana daerah gambut, ya tidak cocok untuk padi, tapi bisa kerjasama dengan kabupaten lain yang cocok untuk padi seperti yang dicontohkan tadi. Nah ini juga sangat bagus. Siap. Artinya mengurangi juga APBN. Siap. Penggunaan APBN. Betul. Karena antara daerah dengan daerah yang kerjasama. Ya. Luar biasa. Ini bisa dikembangkan juga, Panglima. Yang penting kita harus wujudkan swasembada pangan. Swasembada pangan di daerah kita, di tanah air ini. Caranya bisa kerjasama dan memitigasi tadi yang cocoknya apa, sehingga benar-benar bisa membuat sejahtera masyarakat. Kan nggak mungkin tadi modalnya 15 juta, 1 hektar, hasilnya cuma 18 juta. Kapan sejahteranya masyarakat? Tidak masuk, keuntungannya sedikit. Ya. Padahal dia bisa berkali-kali lipat keuntungannya. Betul. Itu. Oke. Ini adalah masukan dari Pak Sekda terkait masalah ikut andil mempercepat masalah ketahanan pangan. Sudah diceritakan tadi, dan memang pemerintah kita, ya program Pak Prabowo dengan Mas Gibran adalah swasembada pangan. Demikian Pak Sekda. Siap. Kita akan bahas yang lain lagi. Siap. Siap. Terima kasih, Panglima. Oke, makasih.